Wajo adalah satu dari sekian banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan yang terletak di bagian timur semenanjung Sulawesi Selatan ini berdiri pada abad ke-15. Wajo sendiri sempat berada di puncak kejayaan pada abad ke-18 melalui bidang perniagaan. Wajo sendiri memang dikenal sebagai salah satu kerajaan yang cukup maju dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi, dan menjunjung tinggi hak-hak rakyatnya. Apa saja peninggalan yang diwariskan oleh Kerajaan Wajo, Sulawesi Selatan? Berikut 10 peninggalan Kerajaan Wajo yang masih dapat kita temui. Yang pertama, Masjid Tosora. Masjid Tosora adalah masjid yang didirikan sekitar tahun 1621. Masjid Tosora merupakan satu dari sekian banyak peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Wajo. Tosora sendiri adalah sebuah wilayah yang dahulu menjadi ibu kota Kabupaten Wajo. Struktur bangunan pada masjid ini memiliki kemiripan dengan struktur bangunan masjid yang ditemukan di beberapa wilayah kerajaan Islam, di mana bangunannya berbentuk bujur sangkar tanpa serambi. Karena nilai sejarah yang dimiliki oleh masjid ini, Masjid Tosora pun menjadi salah satu bangunan yang masuk ke dalam daftar cagar budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Peninggalan Kerajaan Wajo yang masih dapat dilihat oleh masyarakat Wajo selanjutnya adalah makam As-Syeikh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, yang diyakini merupakan keturunan dari Rasulullah datang ke Indonesia melalui Kamboja. Beliau sampai di Indonesia, kemudian singgah di Aceh dan Jawa, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar kemudian memilih Tosora atau Wajo sebagai tempat tinggal dan menetap hingga wafatnya. Di Jawa, beliau dikenal dengan nama Maulana Jumadil Kubra. Kapan Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar masuk ke Sulawesi Selatan tidak diperoleh keterangan yang jelas. Namun, jika diperhatikan silsilah Wali Songo yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang merupakan cucu dari Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di Gresik dan wafat di sana pada tahun 1419. Selanjutnya adalah makam Lasalewangeng Totenrirua. Makam ini terletak di sebelah barat makam Puang Rimagalatung. Makam Lasalewangeng Totenrirua berbentuk nisan menhir dengan ukuran tinggi 180 cm, sedangkan lebar 88 cm dan tebal antara 9 hingga 13 cm. Nisan menhir ini hanya berupa nisan menhir tunggal yang bidang datarnya berada pada bagian selatan dan utara. Pada pemerintahan Lasalewangeng Totenrirua Arung Matoa ke-30 ini, beliau membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. Selanjutnya Gedonge atau Gedung Mesiu. Selain tempat ibadah, peninggalan Kerajaan Wajo lainnya adalah gudang tempat menyimpan persenjataan yang lebih dikenal dengan Gedonge atau Gedung Mesiu. Gedung Mesiu ini dibangun untuk menyimpan sekaligus menyuplai persenjataan atau bahan peluru seperti meriam atau senapang di benteng pertahanan. Gedung Mesiu sendiri pada umumnya berbentuk segi empat dengan dinding setebal 20 cm. Bangunannya sendiri bergaya Eropa. Di masa lalu, Gedung Mesiu ini menjadi tempat yang cukup penting dalam pertahanan kerajaan dari serangan musuh. Peninggalan menarik selanjutnya adalah makam Latadampara Puang Rimagalatung. Latadampara Puang Rimagalatung adalah seseorang yang cukup berpengaruh di masa lalu. Ia dikenal sebagai seorang cendekiawan, ahli strategi perang, ahli di bidang pertanian, sejarawan, dan ahli hukum. Latadampara memiliki reputasi yang cukup baik. Bakat kepemimpinan sendiri telah diperlihatkan sejak usianya masih belia. Ia sendiri tercatat menjabat sebagai Arung Matoa Wajo, yaitu pada 1491 hingga 1521. Meskipun tidak disebutkan secara persis kapan salah satu cendekiawan asal Wajo tersebut wafat, namun berdasarkan catatan sejarah, usia Latadampara sendiri diperkirakan mencapai 80 tahun. Selanjutnya yang keenam adalah makam Lamung Kace Toudamang.
Lamungkaceto Udamang adalah Arung Matua Wajo ke-11 yang memerintah pada tahun kurang lebih 1567 hingga 1607. Beliau merupakan salah satu orang cerdas dan seorang raja yang dianggap amat bijaksana yang juga ikut serta melakukan perjanjian kerjasama 3 kerajaan yang disebut Telumpocoe, yaitu Wajo, Bone, dan Sopeng. Kearifan dan kebijaksanaan Lamungkaceto Udamang banyak meninggalkan pesan-pesan atau amanat yang tertulis dalam Lontara Arung Matua Wajo. Pesan-pesan tersebut kemudian dicetak dalam sebuah buku yang berjudul Makassar Krestomati yang terbit di Amsterdam pada tahun 1890 oleh seorang ahli antropologi bangsa Belanda yang bernama Dr. B.F. Mates. Selanjutnya yang ketujuh adalah makam Bese Idalatika. Bese Idalatika diketahui sebagai wanita paling cantik yang ada di Tosora. Makam Bese Idalatika terbuat dari kayu yang didatangkan langsung dari negara Malaysia. Sementara untuk ukiran yang terdapat pada makamnya dibuat di Kalimantan. Konon, nisan wanita yang terkenal ramah dan sopan tersebut dibuat 2 bulan sebelum dirinya wafat. Makam lain yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Wajo adalah makam salah seorang pemimpinnya yang bernama Latenrilai Tosengeng. Latenrilai Tosengeng merupakan Arung Matua ke-23. Ia sendiri adalah pengganti Arung Matua sebelumnya, yaitu Laparamma Torewa Matinroe Ripasiringna. Latenrilai Tosengeng sempat memimpin pemerintahan dari tahun 1658 hingga 1670. Ia adalah orang yang mendirikan Tosora sebagai ibu kota kerajaan Wajo. Latenrilai Tosengeng diketahui meninggal ketika berperang melawan Bone dan Belanda. Kematiannya sendiri memang memiliki banyak versi cerita, di mana salah satunya meninggal karena ledakan meriamnya sendiri ketika hendak menyerang Belanda. Selanjutnya adalah makam Lamak Dukeleng. Lamak Dukeleng adalah putra dari Arung Paneki Lamateso, Tok Mak Detia, dan Wetenriangka Arung Singkang. Melalui tulisan yang tertera pada nisan, Lamak Dukeleng diketahui wafat pada tahun 1765. Bentuk nisannya sendiri berupa bongkahan batu yang cukup besar yang diletakkan tepat di atas makam. Lamak Dukeleng merupakan salah satu tokoh yang sukses menjadikan pasukan armada lautnya menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh pihak Belanda pada abad ke-17. Karena jasanya, ia sendiri kemudian dianugerahi sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden tahun 1998. Peninggalan berikutnya adalah Sauraja Malangga, yaitu rumah bagi kediaman raja. Sauraja Malangga sendiri ini adalah rumah tempat tinggal Arung Batempola. Sauraja Malangga menjadi salah satu peninggalan yang cukup menarik karena di dalamnya sendiri terdapat benda-benda bersejarah milik sang raja. Sauraja diketahui telah mengalami perubahan untuk menjaga benda-benda bersejarah yang terdapat di dalamnya. Sauraja Malangga kini menjadi museum keluarga. Berbagai peninggalan bersejarah dari para leluhur tampak tersimpan apik di tempat tersebut. Nah, itulah 10 peninggalan kerajaan Wajo, kerajaan di sisi timur Sulawesi Selatan. Keberadaan peninggalan kerajaan menjadi saksi sejarah yang dapat memberikan pengetahuan bagi generasi setelahnya.